Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Pranangkusuma. Kita hendak merenungkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kita hari ini. Sebelum kita memulai membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini Tuhan anugerahkan kesempatan yang indah untuk merenungkan firman Allah. Sebelum kami memulai aktivitas dan hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus untuk membuka hati pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman Allah dengan baik dan benar. Ampuni salah dan dosa kami, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di Yeremia pasal 18 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murka-Mu terhadap mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Nabi Yeremia hidup di masa yang sulit. Ia diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuat yang keras tentang pertobatan dan hukuman. Namun banyak orang menolak dan bahkan merencanakan sesuatu yang jahat terhadap dia. Jelas dalam Yeremia 18 ayat 23, Yeremia berdoa, tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Saudara-saudara, ayat ini mau berbicara bahwa tidak ada rencana manusia yang tersembunyi dari Tuhan. Apa yang tersembunyi di hati, pikiran, bahkan niat yang jahat, semuanya diketahui oleh Tuhan. Yeremia bersandar pada pengetahuan dan keadilan Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Seringkali kita merasa terancam oleh orang lain, baik melalui perkataan, sikap, atau bahkan intrik yang tak terlihat dengan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Pertama, saudara, Tuhan tahu segala rancangan manusia. Kita tidak perlu takut berlebihan karena hidup kita berada dalam tangannya. Kedua, Tuhan adil dalam bertindak. Yeremia memohon agar keadilan Tuhan nyata terhadap mereka yang merencanakan kejahatan kepadanya. Lalu yang ketiga, kita diajak untuk menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Bukan berarti kita membalas dendam, melainkan berserah kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang adil. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita menghadapi fitnah, iri hati, atau niat jahat dari orang lain. Jangan khawatir. Ingatlah bahwa Tuhan mengetahui semua rancangan manusia. Yang Tuhan kehendaki adalah kita tetap setia kepadanya, hidup benar di hadapannya dan berserah kepadanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Yeremia 18 ayat 23, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengetahui segala rancangan manusia, rancangan yang baik ataupun yang jahat. Karena itu kita diajak untuk selalu hidup benar, mempercayakan hidup kepada kuasa dan perlindungan Tuhan, serta menyerahkan segala bentuk kejahatan kepada penghakiman Allah. Selamat memasuki hari-hari di hari yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena rahmat-Mu yang besar mengantar kami dapat menghirup udara yang segar di hari yang baru ini dan minggu yang baru ini.
Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami dalam segala pekerjaan. Dan Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Dan segala rancangan kami rencanakan bersama Tuhan. Dan memohon kiranya dalam hubungan dengan sesama kami dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya sakit penyakit. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang berada dalam kesakitan, Tuhan sembuhkan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami bersyukur dengan mereka yang bersuka cita oleh karena berbagai berkat-berkat yang Tuhan karuniakan. Kiranya melalui berkat-berkat Tuhan, mereka dapat memuliakan nama-Mu seumur hidup. Inilah kami semua Tuhan yang memohon, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, amin.